Selamat malam semuanya, khususnya Bapak Martinus Sartum dan Ibu Maria Madalena Atit. Kita lihat malam hari ini ada lampu. Di dalam dan di luar ada lampu. Cirinya adalah satu, lampunya itu menyala. Yang karena menyala maka ada gunanya. Lalu yang kedua, lampu yang menyala ini ditaruhnya di atas. Yang karena di atas maka sinarnya itu bisa menerangi, bisa bermanfaat bagi banyak orang, kita semua. Kalau saya hitung jumlah lampu yang menyala itu nggak sebanding dengan jumlah orang yang ada malam hari ini. Yang kalau dibandingkan dihitung sangat jauh bedanya. Tetapi menarik bahwa jumlah lampu yang sangat sedikit bahkan kalau dibandingkan dengan jumlah orang yang hadir, tetapi karena jumlah lampu yang sedikit ini punya kualitas, karena jumlah lampu yang sedikit ini menyala dan di atas, maka bisa bermanfaat bagi banyak orang, bagi kita semua. Saya percaya bahwa kalau Bapak Sartum dan Ibu Atit bisa merayakan 50 tahun perkawinan, ini karena kasih Tuhan yang dianugerahkan disambut. Kasih Tuhan itu sebenarnya selalu ditawarkan, tetapi nggak semua pasutri itu menyambut. Hanya yang menyambut kasih Tuhan, maka rumah tangga itu meskipun ada macam-macam pengalaman, tetapi bisa bertahan. Prestasi yang dialami oleh Bapak Sartum dan Ibu Atit, ya, kita hayati sebagai kebaikan Tuhan. Tetapi kebaikan Tuhan ini memang juga harus kita hayati seperti lampu, harus ditaruh di atas supaya bermanfaat. Kalau saya cermati sekarang ini makin hari makin banyak pasutri yang kesulitan mempertahankan hidup rumah tangganya. Ada juga yang kesulitan bagaimana mengatasi persoalan-persoalan. Juga tidak sedikit yang umurnya nggak bertahan. Nah, saya kira baik kalau 50 tahun pernikahan Bapak Sartum dan Ibu Atit, yaitu Ibu Atit, ini dengan rendah hati kita jadikan sebagai kesempatan bagi kita untuk belajar. Belajar itu nggak ada batasnya. Dimanapun kita bisa belajar, dari peristiwa apapun kita bisa belajar, umur berapapun kita bisa belajar. Berdoa itu bagus, tapi belajar juga bagus. Nah, malam hari ini kita melakukan dua hal, belajar dan berdoa. Setelah itu makan. Ada atau makan? Ada. Oh, saya lihat dari minggu yang lalu sudah siap-siap kok. Nah, saya mau menempatkan diri sebagai keluarga muda. Saya mau fokus ke soal sikap. Kalau tadi disampaikan mengenai angka-angka, ya, saya mau berfokus pada sikap. Saya bertanya kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengarungi rumah tangga sampai 50 tahun. Malah kalau saya lihat masih seger, ini kayaknya akan sampai 200 lebih nih. Nah, jadi keluarga muda datang pada Ibu dan Bapak bertanya, sikap apa yang sekarang perlu diperhatikan di dalam berumah tangga? Bersabar. Menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Bersyukur pada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sudah, supaya ini tidak menghentikan cipta terus juga. Itu versi Ibu. Kalau versi Bapak sama nggak apa-apa, berbeda juga nggak apa-apa, semua baik. Semua mau kita jadikan sebagai bahan belajar.
Nah, kalau menurut Bapak, Selalu menerima kenyataan, selalu menerima kenyataan. adanya, tidak adanya, itu secara sederhana. Ya sudah, itu. Bapak ini kalau saya lewat juga memang ngobrolnya pelit. Bukan pelit, tetapi memberi yang sedikit, tetapi itu berarti. Jadi yang dikatakan oleh Ibu dan Bapak tadi, menurut beliau, inilah sikap yang sungguh penting dihayati oleh suami istri di dalam berkeluarga. Sabar, menerima apa adanya, lalu kemudian bersyukur kepada Tuhan. Apakah ada yang lain? Kira-kira? Sabar itu banyak. Sabar itu banyak. Ya, Bisa disebutkan sabar dalam menghadapi kemarahan. sabar menghadapi kemarahan. Terus Sabar dalam termasuk ekonomi. sabar dalam hal ekonomi. Menerima gitu. Menerima. Jadi sabar saja ada cabang-cabangnya itu. Banyak sabarnya. Banyak ya. Ada lagi Bu? Menurut Bapak sabarnya itu dalam hal apa menurut Bapak? Ya kenyataan, tapi kenyataan apa? Kalau tadi Ibu kan misalnya sabar dalam menghadapi kemarahan, sabar juga dalam hal ekonomi. Bagi saya, jadi kehidupan itu ekonominya lemah, Ekonomi lemah, penghasilannya kurang. penghasilan kurang. Tapi karena kesabaran, mungkin sabar. Ya, Masih belum dipotong pinjaman sana sini ya. Pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pinjaman. Itu lebih dari P4, P7. Kalau menghadapi cucu, sudah ada cucu toh? Kalau misalnya ada keluarga muda yang bertanya, saya mau punya ilmu sekarang sebelum saya punya cucu. Ya, sebelum punya cucu belajar dulu supaya nanti ketika sudah ada cucu sudah punya ilmu. Nah, kalau sikap-sikap dalam menghadapi cucu apa kira-kira? Ya sama, harus sabar. Sabar, Ya, harus menyayangi. menyayangi, Kasih sayang. Kasih sayang. Diasuh. asuh. Iya. Kalau Bapak kalau punya nah, pasti didorong. didorong, Ya, ya, didukung, semangati. Terus ada lagi? ya, selalu itu. Selalu ingat. Nah, Lalu apa? Selalu ingat sama cucu. Selalu ingat sama cucu yang jauh. Juga sama. Ya, jadi jangan hanya ingat pada cucu yang dekat, tapi ketika jauh juga harus diingat ya. ya itu. Baik, itu sikap terhadap cucu. Ya. Kalau sikap terhadap anak yang sudah berkeluarga, Nah, sama aja. Apa? Sayang. Sayang, Kalau kita aja punya, ya masih. Kalau Masih. enggak ya saya yang minta. kalau nggak punya ya minta. Kalau menurut Bapak Ya mungkin sama. sama. Itu sikap terhadap anak yang sudah berkeluarga. Nah, kalau anak sudah berkeluarga kan dia punya pasangan. Namanya apa namanya? Menantu. Nah, kalau sikap terhadap menantu, kalau menurut Ibu dan Bapak apa? Sama saja. Apa? Sama Sama saja. sayangnya sama anak sendiri. Nanti dulu Pak dari sana Pak. Ya, Bapak nomor urut 2. ya. Ibu nomor urut 1. Apa Bu? Sama sayangnya sama anak sendiri. Jadi menantu harus dihayati Iya. anak sendiri ya, bukan anak tetangga ya. Iya, jadi
sayangnya terhadap anak sendiri dan terhadap menantu harus sama. Pasti sama. Tidak apa namanya, tidak ada perbedaan. Yang penting jangan membedakan Satu sama lain. satu sama lain. Nah, kalau berat badannya berbeda bagaimana? Itu tergantung kemampuan. Oh, ya. Nah, baik. Sekarang ini kembali, saya tetap menempatkan diri sebagai keluarga muda. Keluarga muda itu kan kadang-kadang di keluarganya sedang ada masalah. Ini sedang ada konflik antar suami istri, keluarga muda. Lalu keluarga muda itu yang keluarganya sedang ada konflik datang kepada bapak dan ibu dan bertanya, bagaimana kami harus bersikap? Ini keluarga sedang ada konflik. Nah, terus kira-kira nasihatnya apa, Bu? Nah, harus sabar, harus rukun, jangan itu, jangan banyak bertengkar, Banyak bertengkar, harus menerima. harus menerima. Iya. Kalau Bapak menasihati apa, Pak? Sama saja. Sama ya? Ya. Ya. Memang ini Bapak dan Ibu ini matangnya sudah sama. Iya. Nggak mungkin kan 50 tahun ini hanya karena salah satu. Bahwa Bapak dan Ibu ini hari ini merayakan 50 tahun perkawinan. Itu kan karena memang ada kekompakan, ada kesamaan. Maka tidak heran kalau yang dikatakan oleh yang satu diamini oleh yang lain. Sama. Nah, jadi pelajaran berkeluarga malam hari ini yang bisa kita timba dari Bapak dan Ibu ini ya tadi soal sikap, sabar, penuh syukur. Sayangnya itu kalau istilah bacaan tadi tidak berkesudahan. Meskipun ada yang tidak menyenangkan, tetapi tetap saja nggak berkesudahan. Lalu kemudian juga syukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita renungkan, ya inilah sebenarnya rahasianya. Ini disaringkan oleh yang mengalami berkeluarga dan hari ini merayakan 50 tahun. Inilah kebaikan Tuhan yang disambut oleh Bapak dan Ibu karena punya sikap rendah hati. Saya menghayatinya adalah yang tadi diungkapkan adalah kebaikan Tuhan yang disambut, yang diterima, dan itu disaringkan karena menyadari bahwa memang kebaikan Tuhan bukan hanya untuk diri sendiri. Kebaikan Tuhan itu juga untuk yang lain. Nah, saya tuh memfasilitasi saja. Saya membantu saja supaya kebaikan Tuhan yang disambut oleh Ibu dan Bapak ini juga bisa dinikmati oleh yang lain, maka disaringkan. Nah, jadi kalau kita bertolak dari bacaan tadi, akhirnya yang paling penting itu adalah kasih. Sabar hanya bisa dihidupi kalau ada kasih. Sayang yang tidak berkesudahan hanya bisa dihidupi kalau ada kasih. Memperlakukan menantu seperti anak sendiri hanya akan bisa kalau ada kasih dan lain sebagainya. Saya membayangkan betapa indahnya kalau saja orang-orang yang berkeluarga itu juga mau berbagi kebaikan yang dimiliki. Bukan berkeluh kesah, bukan ngomongin kurangnya atau masalah keluarga lain, bukan. Betapa indahnya kalau siapapun yang punya pengalaman baik dalam berkeluarga, meskipun tidak hebat tapi tetap baik, itu dijadikan seperti lampu yang menyala. Jumlahnya sedikit, memang nyalanya beda-beda. Ukuran
tingkat kebaikan keluarga-keluarga yang satu yang lain memang beda-beda. Tetapi seperti apapun, kalau yang baik itu dijadikan seperti lampu, menyala dan ditaruh di atas, yang berarti disaringkan, diceritakan, dibagikan, itu akan memperkaya. Saya sadar betul malam hari ini renungan saya itu saya hati sebagai kesempatan bagi kita untuk belajar. Inilah yang namanya pendidikan. Saya tuh merenungkan mengenai anak-anak yang setiap hari ke sekolah itu loh. Untuk apa? Untuk belajar. Saya masih ingat waktu awal-awal saya bertanya kepada anak, apa manfaat dari sekolah? Yang sebelumnya nggak bisa membaca, bisa membaca. Yang sebelumnya nggak bisa menulis, bisa menulis. Yang sebelumnya nggak bisa nyontek, bisa nyontek. Tapi yang baik-baik itu diperoleh karena tekun belajar. Nah, yang menarik bagi saya adalah belajar yang ada biayanya, orang mau. Mudah-mudahan kita juga mau belajar yang tidak ada biayanya. Tetapi yang tidak ada biayanya itu juga bukan berarti nggak penting. Penting juga. Sharing Bapak dan Ibu ini sangat berharga. Dan kita bersyukur karena boleh menghayati peristiwa 50 tahun ini untuk belajar. Belajar tentang sikap yang harus dihidupi dan berkeluarga, dan belajarnya itu gratis. Kalau Prabowo dan Gibran itu waktu Pilpres itu mengatakan nanti akan ada makan siang gratis. Nah, malam hari ini ada kegiatan belajar gratis. Ya kan? Ada belajar gratis. Belajar tentang yang penting dalam hidup berkeluarga. Nah, di samping itu juga ada makan malam gratis. Tapi sekali lagi saya berterima kasih boleh menggunakan peristiwa 50 tahun ini untuk menggali kebaikan Bapak dan Ibu, dan juga bersyukur kebaikan Bapak dan Ibu ini saya yakini pasti diizinkan kalau saya wartakan. Mengapa saya rekam? Karena nanti akan saya edit supaya baiknya ini juga bisa dinikmati oleh siapapun. Saksikan pada saatnya kalau sudah diunggah di YouTube channel Timba Kearifan. Tuhan memberkati. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian, khususnya Bapak Sartum dan Ibu Atit, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.